Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Anak-anakku pemirsa, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam bahasan tafsir. Mudah-mudahan tafsir ini akan menjadi tebalnya iman, kuatnya ibadah, dan tembalnya keikhlasan kita dalam ibadah pada Allah. Khususnya setelah kita membahas surat Al-Qalam kemarin, dan malam ini kita akan melanjutkan ke surat Al-Muzammil. Karena sebagian mufassirin, bahkan mayoritas, Al-Muzammil itu adalah surat sebelum surat Al-Mudaththir. Yang tadinya kita akan bahas Al-Mudaththir, maka kita mendahulukan surat Al-Muzammil. Al-Muzammil adalah surat kedua yang diturunkan oleh Allah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah surat Iqra. Ya ayyuhal muzammil, wahai manusia atau orang yang berselimut, bangunlah kamu hai Muhammad alaila di waktu malam, ila qalila kecuali sedikit saja. Artinya di waktu malam hanya sedikit yang dipakai tidur. Maka bangunlah nisbahu setengahnya, awinkus atau kurangi minhu daripada itu lail qalilan sedikit, ozid atau tambahkan alih pada itu malam, waratili qur'ana tartila dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Empat ayat ini adalah ayat yang khusus diberikan oleh Allah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu di Gua Hira, terasa badan gemetaran panas dingin, maka dia berkata pada Siti Khadijah, Zammilini, zammilini, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka diselimutilah Kanjeng Nabi oleh Siti Khadijah. Setelah itu datanglah malaikat Jibril sambil memanggil, Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Bisa dilakukan bangun malam itu setengahnya, artinya tengah malam, atau kurangi, artinya sebelum jam 12, atau tambah sedikit setelah jam 12. Waratili Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kamu Al-Quran secara tartil. Jadi ayat dan surat ini
Allah menyuruh pada kanjeng Nabi dua hal. Pertama adalah sholat malam yang disebut dengan tahajud. Dan kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Sholat tahajud pada waktu dulu hukumnya adalah wajib. Sampai para sahabat sering bergerombol untuk melaksanakan sholat. Tapi Nabi rasa takut juga kalau memang sholat malam itu menjadi kewajiban. Kewajiban bagi umat yang belum tentu mampu untuk melaksanakannya. Setelah 8 tahun lamanya, saat Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka yang wajib dilakukan sholat itu bukan tahajud, tapi yang wajib adalah sholat yang 5 waktu. Sedangkan sholat tahajud atau sholat malam hukumnya adalah sunnah. Tapi bagi Nabi tidak berubah. Tahajud bagi Nabi adalah hukumnya wajib. Mengapa kita tidak menganggap wajib pada tahajud? Ya tentu akan memberatkan bagi umat kalau tahajud itu diwajibkan. Perintah tahajud dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Jadi artinya bukan ayat ini saja. Seperti kita lihat di dalam surat Al-Isra. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sayab ataka rabbuka maqama mahmuda. Di sebagian malam bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan daripada sholat wajib. Asayab athaka rabbuka maqama mahmuda. Pasti Allah akan berikan maqama mahmuda pada kanjeng Nabi. Para mufassirin berbeda pendapat tentang mengartikan maqama mahmuda. Mayoritas menyebutkan adalah syafaat. Artinya tidak ada yang memiliki kedudukan seperti yang diterima oleh kanjeng Nabi kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keistimewaannya adalah disebut dengan maqama mahmuda, yaitu kanjeng Nabi lah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, baik mereka yang melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Bahkan yang semestinya ke neraka dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah berkat daripada syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk kita, apa keuntungan tahajud? Nanti akan kita bahas melalui beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang ahli ibadah itu selalu mengambil jarak dari tempat tidur. Artinya tidak banyak tidur di waktu malam. Kerjaannya mereka adalah yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, dengan harap dan rasa takut mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Harapan dengan ampunan, dengan rahmat dan anugerah. Takut kalau hidup tanpa ampunan Allah.
tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah. Sehingga mereka dalam keadaan menderita hidup dunia sampai akhirat. Maka mereka bangun di waktu malam, melaksanakan tahajud, dan dikurangi tidurnya di waktu malam. Kemudian bukan hanya mereka itu mengosongkan kasur dari badannya atau mengambil jarak perut dengan tempat tidurnya, tapi mereka itu selalu menginfakkan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Tidak kikir, tidak bakhil, tidak susah untuk sedekah, membantu orang butuh, memberikan solusi bagi orang miskin, dan menyantuni kepada orang yatim. Orang-orang yang dekat hatinya pada Allah, bertakwa jiwanya kepada Yang Maha Kuasa, banyak mengharap kepada Allah dan rasa takut kalau tidak mendapatkan yang diharapkan, maka tidak sayang untuk menginfakkan, belanjakan sebagian hartanya di jalan Allah pada sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Kemudian apa keuntungan kalau kita tahajud buat kita? Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian selalu bangun di waktu malam. Ada 5 keuntungan yang selalu bangun di waktu malam. Dabus solihina qablakum, bisa mencontoh kebiasaan orang soleh di waktu dulu. Jadi tidak ada orang soleh kecuali selalu bangun malam, selalu tahajud, mengurangi tidur. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, kita akan lebih dekat kepada Allah. Tidak ada yang lebih dekat kita munajat, hubungan dengan Allah, kecuali di waktu malam. Yang ketiga, mukfiratun lisayiat, akan dihapus segala keburukan, akan diampuni segala dosa, dilebur segala kejelekan. Jadi keuntungan tahajud buat kita itu mengikuti kebiasaan orang saleh dulu, hubungan lebih dekat dengan Allah, dihapus keburukan. Dan ketiga, tahajud itu manhatun anil itsmi, akan menjadi benteng dari perbuatan dosa. Boleh jadi yang biasa berdosa tidak lagi berbuat dosa, karena tahajud akan menjadi benteng. Titik awal seorang sudah mulai insaf dalam beragama, meningkat ibadah, dan rajin bertahajud di waktu malam. Itu adalah puncak daripada tingkat kesadaran seseorang dalam beragama. Secinta apapun terhadap dunia, sedahsyat apapun harapan terhadap jabatan, kalau dia masih mau sholat 5 waktu dan mau tahajud, maka akan ada kendali pada dirinya. Oleh karena itu, biasakan kalian tahajud, sehingga dengan tahajud ini akan menjadikan benteng dari perbuatan maksiat yang biasa kita lakukan. Yang kelima, keuntungan tahajud itu matrodatun lidayani jasad, bisa menangkal penyakit yang ada dalam jasad. Orang tahajud insya Allah lebih sehat, terutama hatinya. Bahkan badannya pun akan sehat. Kalau kita bangun jam 2, kemudian kita menghirup udara segar di waktu malam, sampai menengadah ke langit, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh dalam keadaan bersih,
maka paru-paru dan jantung akan lebih sehat. Darah akan bersih, jauh dari toksin. Mandi dan air dingin akan menyegarkan kulit. Hadirkan hati dengan ibadah. Ucapkan dengan lidah bacaan-bacaan. Maka insya Allah refleksi ini ada lebih utama daripada refleksi yang lain. Karena ini lebih daripada refleksi. Akan menyehatkan badan kita, menyegarkan jiwa kita, dan menjauhkan dari segala balai dan penyakit yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu kalau kita ingin seperti orang soleh di masa dulu, tidak boleh kita meninggalkan tahajud di waktu malam. Kalau Nabi disebutkan maqamah mahmudah, baik kita adalah dapat gelar sebagai orang soleh, hubungan dekat dengan Allah, dihapus dosa, dibentengi dari maksiat, dan ditolak dari segala penyakit yang ada dalam badan. Kata Nabi, inna fil laili la sa'atan, di waktu malam itu ada sebuah saat, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah ila atahullah. Tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah pas pada waktu ijabah, asal doanya yang baik, baik urusan dunia ataupun akhirat, illa atahullah, pasti Allah akan mengijabah doanya, akan memberikan harapannya. Lalu yang jadi pertanyaan, kapan waktu yang paling bagus kita bertahajud? Kapan yang paling bagus kita bangun di waktu malam? Tentu yang paling bagus adalah tengah malam lebih sedikit sampai sepertiga malam akhir, yaitu waktu janari atau waktu sahur. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya, kata Nabi, Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail, sampai tersisa sepertiga malam yang akhir. Jadi Nabi memberikan informasi kepada kita, Allah turun, artinya dengan rahmatnya atau utusannya berupa malaikat. Begitu tiba tengah malam sampai sepertiga malam akhir. Kemudian Nabi berkata, ha min sa'irin fa'utiyahu, siapa yang minta pada Allah pasti Allah akan beri. Ha min dain fastajibalah, siapa yang berdoa pasti Allah akan ijabah. Amin mustaghfirin faghfirullah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Jadi dalam hadis ini menjanjikan 3 hal. Ini maqamah mahmudah buat kita. Kalau kita membiasakan tahajud, permintaannya diberi, doanya diijabah, dosanya diampuni. Hatta yatul fajr, sampai keluar fajar. Asal sebelum datang waktu subuh masih kita boleh tahajud. Kalau berdoa, meminta dan istighfar, akan diterima sebagai qiyamul lail, bangun di waktu malam. Oleh karena itu, maqamah mahmudah buat kita adalah doa kita diijabah, permintaan kita diberi, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
asal yang kita minta itu ada permintaan yang baik. Jangan meminta yang jelek-jelek. Kemudian hadis selanjutnya, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma fa yusalli minal lail hatta yusbiha kutiba lahu manawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Kata Nabi, siapa yang pergi ke tempat tidur, dia niat untuk bangun di waktu malam sampai subuh, artinya dia tidak sempat tahajud, tapi sudah niat sebelum tidur. Maka kata Nabi, kutiba lahu manawa, akan dicatat dia sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya 2, pahalanya 2. Niatnya 10, pahalanya 10. Bagaimana niat dia pada waktu sebelum tidur? Sedangkan tidurnya bagaimana? Dia tidak sempat tahajud karena kesiangan, walaupun sudah niat. Kata Nabi, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Tidurnya yang lelap itu sedekah dari Allah bagi dirinya. Jadi kalau kita kesiangan subuh, sudah niat akan salat subuh berjamaah, kita kesiangan tahajud, sudah niat akan tahajud, maka dia akan dapat pahala sesuai niatnya. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sedangkan tidurnya sebagai sedekah dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sering menerima sedekah. Jadi itu namanya selalu kesiangan tidurnya, disedekahi terus sama Allah. Tapi lumayan daripada tidak niat sama sekali. Hanya mudah-mudahan dari seminggu niat tahajud, apakah 5 hari, 4 hari, mungkin 3 hari, tidak kosong dalam seminggu tahajud. Syukur kalau memang seminggu yang 7 malam itu tidak pernah kosong daripada melaksanakan tahajud. Nabi mengatakan di hadis lain, man kasurat sholatu fil lail, siapa yang banyak sholatnya di waktu malam, hasuna wajhu fin nahar, maka akan indah wajahnya di waktu siang. Sekali lagi, kalau seseorang itu banyak sholat di waktu malam, maka akan indah wajahnya di waktu siang. Ini yang disebut sima fi wujuhim min athari sujud. Jadi tanda-tanda di mukanya bekas daripada sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mudah-mudahan bukan hanya hasuna wajuhu di dunia, yang paling penting kelak di akhirat. Nanti dipanggil pada saat kita hidup dalam keadaan bingung dan menderita di hari kiamat, di alam mahsyar. Maka dipanggil siapa yang selalu sujud, maksudnya selalu salat, termasuk yang selalu qiyamul lail dan tahajud. Maka yang selalu tahajud itu, yang selalu salat itu langsung berdiri. Nah, ini yang dimaksud dengan tanda-tanda mereka di mukanya nampak bekas melaksanakan sujud waktu hidupnya. Jadi ma'apahili nudaik salat yang nuhente. Di hari kiamat akan dibuka siapa suka tahajud, siapa yang tidak. Yaumatu balas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Oleh karena itu biasakanlah kita tahajud.
Kata Sayyidina Ali, bagaimana seseorang bisa diselesaikan masalah, diberi solusi baik kalau dia tidak pernah bangun di waktu malam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan doanya juga simpel kalau kita ingin selesai segala problem yang kita hadapi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Ya Allah, keluarkanlah saya ke tempat keluar yang benar. Dan berilah kami kekuasaan yang akan menolong bagi kami. Makanya 3 macam saja doa pada waktu kita tahajud. Ingin selesai segala problem. Kalau maju, baik. Mundur juga harus baik. Mohon Allah berikan pertolongan pada kita. Makanya orang tahajud itu akan diberikan solusi dalam masalah. Tahajud sebagai problem solving. Kedua, Allah akan berikan perlindungan dari segala masalah yang dia hadapi kalau dia selalu tahajud. Sultanan nasiro, yang membantu kepada dirinya. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita, apakah tahajud harus selalu tidur dulu? Disebut tahajud itu karena tidur dulu. Kalau kita tidak tidur dulu, namanya qiyamul lail, sholat di waktu malam. Apakah sama pahalanya? Sama, masih sama-sama waktu malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ada setelah tidur kita bangun. Kalau kita jam 12 belum tidur, ya sholat saja. Sama tahajud, sama. Dalam arti kita sholat di waktu malam. Daripada kita jam 12 baru tidur, nanti kita sholat tahajud kesiangan. Udah kita melakukan sholat tahajud sebelum tidur, karena waktu sudah terlalu malam. Misalkan datang dari undangan, udah ceramah Rajaban Muludan sampai ke rumah jam 1, tahajud saja. Nanti ketika bangun tidak ada beban, karena malam itu sudah melaksanakan tahajud. Orang yang biasa tahajud, maka seakan-akan wajib bagi dirinya. Bahkan ulama dulu kalau kesiangan itu menangis karena tidak kebagian anugerah terbaik dari Allah. Tidak panen. Kalau seorang sufi dulu tiba waktu malam itu ada seperti akan berjumpa dengan kekasih. Sesonoan semalam suntuk. Semalam itu serasa pendek sekali, karena terasa indahnya berjumpa dengan Allah. Seindah perjumpaan kita dengan kasih kita. Begitu datang waktu subuh, dia menangis. Kenapa? Karena terperanjat saat dia berasik-asik dengan kekasih. Kemudian datang waktu siang, kagak rewahkeun kebobogohan yang Allah, ternyata ayeuna teu tiasa di bobogohan yang Allah. Mengapa menangis? Para ulama dulu menangis itu karena yang sudah dibersihkan di waktu malam mungkin siang akan terkotori lagi.
Makanya kalau malam itu disambut dengan baik, selain dia akan bermunajat dengan Allah, sehingga pada dia akan bercengkrama dengan kekasih, akan menghapus dosa yang telah dia lakukan, meminta sesuatu yang dia minta, dan pasti permintaannya diberi, doanya diijabah. Bahagialah datangnya malam, dia sambut dengan senang hati. Tapi demikian, tahajud itu tidak boleh memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan diri, artinya tahajud itu sesuai kemampuan yang ada pada diri kita. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, iklafu mina amali matutikun, fa inna Allaha la yamallu mina thawab hatta tamalu minal amal wa huwa amal madumtum alaih. Wahai manusia, laksanakanlah ibadah dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan untuk memberikan pahala sampai kamu bosan untuk beribadah. Artinya Allah tidak akan bosan menerima kebaikan dari kita untuk memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Yang jadi masalah, kita yang akan bosan, capek dan lelah. Maka Nabi mengajarkan aqastu, sedang-sedang saja. Apalagi kata Nabi, khairu amal, sebaik-baik amal madumtum alaih, yang kalian bisa terus-menerus kalian melakukannya. Jadi saya mengatakan, fa inna khairu amal adwamuhu, sebaik-baik amal adalah langgengnya, wa in qala, walaupun sedikit. Ada dalam sebuah kitab kaitan dengan khairu amal adwamuhu wa in qala, atau khairu amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal adalah dawamnya walaupun sedikit. Ada ulama yang membiasakan tahajud hanya 11 rakaat setiap malam, karena dia dalam keadaan semangat tahajud, dia ingin menambah sebanyak-banyaknya tahajud. Ternyata dia tidak berani untuk melaksanakan tahajud tambahan itu. Misalkan karena semangat 20 rakaat, 30 rakaat. Apa alasannya? Takut dia tidak mampu selanjutnya tahajud seperti malam ini. Mayang terus walaupun sedikit lebih utama daripada banyak ibadah tahajud semalam suntuk, seminggu pakai. Yang disebutkan Nabi, jangan seperti Fulan bin Fulan, semalam tahajud, seminggu pakai. Walaupun yang semalam itu penuh semalam suntuk untuk tahajud. Kalau misalkan kita bisa bangun jam berapa? 3:30, terus aja 3:30 asa dawam. Kalau biasa kita bangun jam 2, bangunlah jam 2, tapi harus bisa terus menerus. Kalau orang ahli ibadah, 4 jam 5 jam itu serasa sedikit. Berapa karena bukan ahli ibadah, 1,5 jam biasa lila. Oleh karena itu yang penting ibadah adalah dawamnya, kekalnya. Malah yang bagus itu tidur, bangun tahajud, tidur lagi salat subuh. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena training lebih berat. Sudah bangun tengah malam, tidur lagi, bangun lagi, salat subuh. Trainingnya lebih berat. Mengapa? Karena banyak gara-gara tahajud, salat subuh kesiangan. Ada bertanya pada saya, mana yang paling utama? Subuh kesiangan karena tahajud, atau salat subuh berjamaah tanpa tahajud?
Kalau pamening kene sholat subuh berjamaah tepat di awal waktu, daripada kita tahajud tidak sholat subuh berjamaah. Hanya lebih utama kalau kita tahajud bisa dilaksanakan dan berjamaah subuh bisa dikerjakan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, sholat malamlah kamu walaupun hanya 2 rakaat saja. Ya, walaupun kita tahajud hanya 2 rakaat. Misalkan karena kita sebagai orang pemalas, sholat subuh itu jam 4:35. Kita bangun jam 4:20. Ada waktu untuk ke jamban, ambil air wudhu dan sholat. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi dawam. Tapi sejalan dengan usia, maka semakin usia itu sepuh, semakin rajin tahajud. Ulah sawang suna beki kota beki sare. Kenapa? Melatih diri seakan-akan tahajud itu di alam kubur, di alam arzah yang gelap. Makanya kalau sholat tahajud, lampu jangan dulu dinyalakan, sholat di tempat yang gelap. Membayangkan, ya Allah, seperti inilah nanti kalau alam kubur. Saya hanya sendiri, tidak ada kawan dan teman. Siapa akan menyelamatkan saya? Dibayangkan terus. Makanya akan tidak terasa cucuran air mata pada saat kita bangun di waktu malam, kita tahajud, kita bangun kita sendiri. Bayangkan alam kubur. Maka oleh karena itu, sejalan usia, maka biasakanlah kita tahajud. Namun walaupun kita masih muda, kan disebut dalam hadis yang kemarin sudah dibacakan, sabun nasa fi ibadatillah, yang akan dapat syafaat kelak pada hari kiamat adalah siapa? Yang akan dapat syafaat itu adalah pemuda yang selalu bangun di waktu malam. Kita ingin sehat, pasti semuanya sepakat ingin sehat. Tidak ada penyakit dalam hati kita. Nah, bagaimana untuk mengobati penyakit di hati kita? Maka kita sering menadomkan obat hati, ada 5 perkaranya. Nah, 5 inilah kita tidak boleh kita tinggalkan. Dikerjakan dengan istiqomah. Yang pertama adalah baca Quran dan mendalami isinya. 2, selalu bangun di waktu malam. 3, selalu gaul dengan orang soleh. 4, selalu berzikir kepada Allah. Dan 5 adalah selalu berpuasa. Insya Allah hati kita akan sehat. Nah, itulah pesan Allah pada Kangjeng Nabi, tahajud. Hanya untuk Nabi itu wajib, untuk kita adalah sunat muakkad. Sebaik-baik sholat sunat adalah tahajud. Mudah-mudahan kita bisa membiasakannya. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa rakaat tahajud? Jawabannya tidak ada batas. Sedikitnya 2 rakaat, sebanyak-banyak tidak ada batas. Hanya walaupun tiada batas, sebaik-baik tahajud adalah sejumlah rakaat yang kita biasa dan bisa lakukan setiap malam istiqomah. Misalkan biasa kita 13 rakaat, lanjut terus pantang mundur sampai akhir hayat tahajud 13 rakaat. Syukur kalau bisa menambah.
gitu. Jadi tidak ada batas. Kemudian tentang witir. Witir itu tergantung kebiasaan, apakah ba'da subuh qabla tidur, ba'da isya qabla tidur, atau kita witir selagi kita melaksanakan tahajud. Kalau kita memang lebih yakin bisa tahajud, witir diakhirkan. Kecuali witir waktu bulan Ramadan bersama dengan tarawih, diutamakan berjamaah. Atau misalkan kita itu lebih yakin terhadap diri kita bahwa diri kita bisa bangun dan tahajud, maka kerjakanlah witir setelah tahajud. Kalau kurang yakin, sudah witir kita setelah sholat isya atau sebelum tidur. Intinya tidak ada witir 2 kali. Hanya jangan begini, katanya tidak boleh witir kalau sudah tahajud. Itu salah. Yang tidak boleh itu adalah witir 2 kali dalam 1 malam. Itu pun tidak haram. Kalau kita ingin witir lagi boleh, hanya itu makruh hukumnya. Buat apa witir lagi? Kan sudah perbanyak sholat yang lain, yang masih dibenarkan porsi lebih banyak sholat di waktu malam. Itu saja dulu, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pengajian ini dengan baik, terutama para santri. Biasakan tahajud walaupun 2 rakaat. Insya Allah kita lanjutkan tentang baca Quran di waktu malam pada hari besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.